Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan terus percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Di pagi ini kami mau memulai segala pekerjaan dan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Ajari kami di dalam firman-Mu, sehingga kami beroleh hikmat daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 23 Juli 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dalam bahasa Batak Toba, ai usehonoku ma'aik tujol mana mauas dohot akasunge tu nama hiang. Usehonoku matututon diku tu pinoparmu nuaing, jala pasupasuku tu pinoparmu sukut. Demikianlah dikatakan. Akhir-akhir ini lagu Tuhan Yesus tidak berubah sangat viral di media sosial. Lagunya demikian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya memang lagu itu sungguh-sungguh lagu yang penuh pengharapan, lagu yang penuh keyakinan kalau Tuhan Yesus itu tidak berubah. Orang-orang mengekspresikan sukacita, menunjukkan kebahagiaan hati, menyatakan kalau Tuhan Yesus tidak berubah dengan gerakan yang sangat indah. Saudara-saudara, benarkah mereka percaya kalau Yesus itu tetap setia? Sungguhkah ekspresi sukacita yang diluapkan, yang ditunjukkan melalui gerakan-gerakan yang indah itu menunjukkan kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak berubah? Dan cara menyanyikannya dan juga mengekspresikannya adalah sukacita yang dirasakan penyanyinya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Akhir-akhir ini lagu itu sangat populer, sangat viral di media sosial. Bahkan kita bisa melihat bukan hanya orang-orang Kristen saja yang menyanyikan dan menunjukkan gerakan-gerakan yang penuh sukacita kalau Tuhan Yesus itu tidak berubah. Tetapi apakah mereka benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus yang mereka nyanyikan itu dengan penuh sukacita benar-benar tidak berubah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pertanyaan ini bukan hanya kepada orang-orang yang sedang menyanyikan atau menarikan lagu itu, tetapi bagi kita semua orang-orang yang percaya, yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, apakah kita percaya kalau Tuhan itu tidak pernah berubah? Renungan kita pada pagi ini adalah seruan Yesaya kepada bangsa Israel kalau Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap Allah yang setia, Allah yang mengasihi dan memberkati umatnya. Sekalipun saat itu bangsa Israel sedang di dalam pembuangan, di dalam penderitaan, karena mereka harus ditindas dan disiksa, menjalani kehidupan tidak layak seperti manusia. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengasihi, dan Tuhan akan memberkati. Tanda kalau Tuhan akan memberkati mereka sangat jelas di dalam perikop kita hari ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhan akan memberikan air kehidupan, sumber keselamatan bagi umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya kekeringan, umatnya menderita,
karena begitu berat beban kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini jugalah penghiburan bagi kita yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan akan mencurahkan berkat, Tuhan akan memberikan air sehingga kita tidak merasakan kekeringan. Kita tidak merasakan gersangnya kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi kita percaya, air yang akan diberikan itu adalah air kehidupan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan bagi kita yang percaya. Tuhan tetap setia. Dia tetap memberkati hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap langkah orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan berkenan. Sehingga apa yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 3, orang yang hidup di dalam Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus mendapatkan kehidupan. Daunnya tidak pernah layu. Dia akan berbuah pada musimnya, dan apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya itu jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan terus menopang tangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita tetap percaya sebagaimana pemazmur percaya akan pertolongan Tuhan. Pemazmur melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan meluputkannya dari berbagai-bagai persoalan. Tuhan menolongnya dari berbagai-bagai penderitaan, melepaskannya dari jerat orang-orang yang membencinya. Dan hendaklah kita tetap percaya, hari ini, esok, dan untuk seterusnya, Tuhan pun tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dia akan terus menolong kita. Marilah kita tetap percaya. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Seperti apakah kita hidup di dalam Tuhan? Seperti apakah kita menyaksikan percaya kita kepada Tuhan di dalam kehidupan? Apakah hanya sebatas lagu saja? Sebatas dengan gerakan-gerakan tari-tarian yang menunjukkan sukacita saja? Tentu tidak. Hidup kita harus menjadi lagu pujian kepada Tuhan. Hidup kita harus menjadi tari-tarian yang menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Menunjukkan kalau kita percaya akan penyertaan Tuhan. Dan kita tetap setia kepada Tuhan yang setia. Percayalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti firman Tuhan pada hari ini. Dia akan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita dan keturunan-keturunan kita. Dan mencurahkan berkat-berkat sampai kepada anak cucu. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan memberkati kita, dan kita dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Tetaplah setia, karena Allah-Mu adalah setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap percaya bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Allah yang akan menolong dan terus menopang kehidupan kami. Sampai kepada anak cucu kami, berkat-Mu akan terus berkelimpahan. Ajari kami untuk mengerti semua itu. Dan biarlah di dalam berbagai-bagai tekanan kehidupan, kami tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berserah segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala pekerjaan kami hari ini biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Berikan kekuatan, berikanlah mereka jalan keluar ya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan bermurah hati, memberkati dan memulihkan saudara-saudara kami. Sehingga mereka kembali sehat, kembali kuat melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.